Banyak orang mendambakan momen ketika dua jiwa kembar akhirnya bersatu, seolah disitulah akhir dari segala pencarian. Namun, yang sering terlupakan adalah bahwa penyatuan sejati bukanlah garis finish, melainkan gerbang menuju bab baru kesadaran. Di balik romansa yang tampak indah, ada panggilan yang jauh lebih dalam. Menyelam ke inti keberadaan, menelusuri luka, dan menyalakan cahaya di ruang-ruang yang dulu gelap dalam diri masing-masing. Ketika dua jiwa yang berasal dari sumber yang sama akhirnya bersatu kembali, energi mereka tidak hanya menari dalam harmoni cinta, tetapi juga mengguncang lapisan bawah kesadaran. Bayangan yang selama ini tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Trauma lama, pola emosi yang tak terselesaikan, dan karma masa lalu yang menuntut pembebasan. Persatuan yang sejati bukanlah sekadar tentang saling menemukan, tetapi tentang berani menghadapi diri sendiri melalui cermin yang paling jujur, pasangan itu sendiri. Setiap konflik kecil, setiap rasa takut kehilangan, setiap ketidakseimbangan emosi yang muncul setelah penyatuan, bukanlah tanda kegagalan cinta, melainkan panggilan untuk menyembuhkan. Sebab cinta yang sesungguhnya tidak hanya memeluk yang indah, tapi juga yang retak. Ia merangkul seluruhnya, terang dan bayangan, kekuatan dan kerentanan, kasih dan ketakutan, lalu meleburkannya menjadi kesadaran yang lebih utuh. Dalam proses ini, cinta romantis yang dulu menjadi pusat perhatian mulai berubah bentuk. Ia tumbuh menjadi cinta yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih sadar. Ada kesadaran bahwa hubungan ini bukan sekadar milik dua individu, melainkan bagian dari evolusi jiwa kolektif. Sebuah proses penyatuan kesadaran manusia dengan sumber cinta ilahi itu sendiri. Melalui hubungan mereka, frekuensi baru mulai terpancar ke dunia, frekuensi penyembuhan, keseimbangan, dan kebangkitan. Namun perjalanan ini tidak selalu lembut. Banyak pasangan twin flame yang setelah bersatu justru menghadapi badai energi yang intens. Sebab di titik inilah semesta mulai menata ulang seluruh struktur energi dalam diri mereka agar selaras dengan vibrasi cinta murni. Semua yang tidak sesuai, rasa takut, ego, keterikatan, bahkan identitas lama, perlahan dilepaskan. Inilah tahap yang disebut sebagian sebagai spiritual alchemy, proses transformasi jiwa menuju keutuhan. Dan ketika dua jiwa ini memilih untuk terus hadir satu sama lain, bukan untuk melengkapi kekosongan, tapi untuk berbagi kelimpahan kesadaran, di sanalah mereka benar-benar memahami makna persatuan. Mereka tidak lagi saling mencari, karena keduanya telah menjadi cermin sempurna bagi kehadiran cinta itu sendiri. Persatuan bukanlah akhir dari kisah cinta, tetapi awal dari perjalanan pulang, bukan kepada satu sama lain, melainkan kepada sumber ilahi yang sama dari mana mereka berasal. Sebuah perjalanan yang terus berkembang, menuntun bukan hanya dua hati, tapi juga dunia, menuju kesadaran yang lebih tinggi. Setelah dua jiwa yang sejatinya berasal dari sumber yang sama akhirnya menyatu, sesuatu yang halus namun mendalam terjadi di alam energi. Tidak ada ledakan besar, tidak selalu ada pesta kebahagiaan yang meriah. Justru yang muncul seringkali adalah keheningan yang bercahaya. Di dalam keheningan itulah getaran mereka mulai berubah, menjadi stabil, hangat, dan terpancar ke segala arah, seolah membentuk medan cahaya yang menenangkan di sekeliling mereka. Energi ini berbeda dari cinta romantis biasa. Ia tidak bergejolak, tidak berlebihan, tetapi hadir seperti aliran sungai yang jernih dan pasti. Keduanya kini bukan hanya saling mencintai, tetapi juga menjadi saluran bagi energi cinta universal untuk mengalir ke dunia. Apa yang dulu hanya berupa hubungan dua individu, kini menjadi portal energi, ruang tempat kesadaran baru lahir. Dalam keadaan ini, fokus mereka perlahan bergeser. Hubungan itu tidak lagi tentang mempertahankan keintiman atau membuktikan kesetiaan, tetapi tentang apa yang bisa dilahirkan melalui hubungan itu. Mungkin berupa karya, komunitas, pesan, atau bahkan perubahan dalam cara mereka melihat kehidupan. Cinta mereka mulai menembus batas pribadi dan menyentuh dimensi kolektif. Mereka mulai menyadari bahwa penyatuan ini tidak hanya untuk kebahagiaan mereka sendiri, tetapi untuk menyalakan sesuatu yang lebih besar. Dan menariknya, dunia di sekitar mereka ikut merespons.
Realitas yang dulu terasa statis kini seakan menyesuaikan diri dengan frekuensi baru yang mereka pancarkan. Orang-orang yang tidak lagi selaras perlahan menjauh, peluang baru bermunculan, waktu terasa lebih sinkron, dan kejadian-kejadian penuh makna mulai bermunculan, seperti semesta sedang menyusun ulang panggungnya. Mereka tidak sedang berusaha keras menciptakan perubahan. Perubahan itu terjadi dengan sendirinya karena energi mereka kini selaras dengan arus kehidupan. Namun, ada pula masa-masa di mana realitas lama terasa runtuh. Hubungan dengan pekerjaan, keluarga, atau identitas lama bisa terasa goyah. Ini bukan hukuman, tetapi konsekuensi alami dari vibrasi yang naik. Energi lama yang tidak selaras dengan frekuensi baru perlahan terurai. Di titik ini, kesadaran mereka diuji. Apakah akan kembali ke pola lama demi rasa aman, atau tetap mempercayai arus cinta yang membawa mereka ke ruang yang lebih luas? Bagi jiwa yang telah melewati proses penyatuan sejati, kehilangan tidak lagi menakutkan, sebab mereka tahu setiap hal yang pergi hanyalah ruang yang dibersihkan untuk sesuatu yang lebih murni datang. Inilah kebebasan sejati, hidup tanpa takut kehilangan, karena seluruh keberadaan sudah menjadi rumah bagi cinta itu sendiri. Getaran baru ini bukan hanya perubahan dalam hubungan, melainkan transformasi dalam cara mereka menjadi. Mereka kini bukan sekadar dua individu yang saling mencintai. Mereka adalah kesadaran yang menari bersama dalam frekuensi yang sama, membentuk realitas baru yang bergetar dengan kedamaian, kebenaran, dan cinta yang meluas tanpa batas. Ketika dua energi sejati akhirnya bersatu dalam kesadaran yang murni, sesuatu yang jauh melampaui dimensi fisik mulai terjadi. Hubungan mereka menjadi seperti sebuah wadah suci, tempat di mana energi maskulin dan feminin ilahi menari dalam harmoni sempurna. Dari penyelarasan inilah lahir potensi untuk memanifestasikan sesuatu yang membawa jejak frekuensi tinggi. Salah satu bentuk paling indah dari manifestasi ini adalah kelahiran seorang anak. Anak yang lahir dari dua jiwa yang selaras bukan sekadar hasil biologis, melainkan gema dari keselarasan energi. Di dalam dirinya mengalir kode-kode cahaya, kebijaksanaan purba, dan getaran cinta yang telah dipurnakan melalui perjalanan kedua orang tuanya. Mereka bukan hanya membawa gen, tetapi membawa frekuensi kesadaran, sebuah pola energi yang mencerminkan integrasi antara dua kutub kosmik, yin dan yang, terang dan bayangan, bumi dan langit. Dalam konteks ini, anak menjadi ekspresi dari keseimbangan. Ia lahir bukan karena keinginan ego atau dorongan untuk melengkapi, tetapi karena semesta merespons getaran dua jiwa yang telah mencapai titik harmoni tertentu. Seolah semesta berkata, energi kalian kini cukup stabil untuk melahirkan kesadaran baru. Maka, anak itu hadir, bukan sebagai beban, tetapi sebagai anugerah yang membawa kelanjutan dari energi cinta itu sendiri. Tidak mengherankan bila banyak tradisi spiritual menyebut anak-anak dari pasangan yang benar-benar selaras sebagai golden child atau rainbow child. Istilah ini bukan tentang keistimewaan egoik, tetapi tentang frekuensi jiwa yang mereka bawa. Anak-anak ini seringkali lebih peka, lebih sadar, dan memiliki kedalaman emosi serta intuisi yang sulit dijelaskan oleh logika biasa. Mereka bukan hanya cepat belajar, tetapi juga mengingat, seolah mereka datang dengan kesadaran yang telah matang sejak lahir. Namun, kehadiran mereka bukan sekadar simbol dari cinta yang sempurna. Mereka juga datang membawa misi, untuk menyeimbangkan energi planet yang sedang berubah, untuk menjadi jembatan antara dunia lama dan dunia baru, antara kesadaran manusia yang terpisah dan kesatuan yang ilahi. Setiap tawa, setiap tatapan, setiap getar kasih dari mereka mengandung pesan lembut dari semesta, bahwa cinta sejati tak berhenti di dua hati, melainkan terus mengalir, tumbuh, dan menciptakan kehidupan yang lebih tinggi. Orang tua yang melahirkan anak seperti ini tidak hanya diberi tanggung jawab, tetapi juga kehormatan. Sebab melalui anak itu, mereka belajar dimensi cinta yang baru. Cinta yang tidak menuntut, tidak mengikat, melainkan memberi ruang bagi jiwa untuk menjadi dirinya yang sejati. Dalam hubungan ini, semua pihak berkembang bersama. Orang tua menyembuhkan luka lama,
sementara anak membawa cahaya baru yang menuntun mereka pulang kepada keutuhan. Pada akhirnya, anak dari penyatuan sejati bukan hanya warisan darah, melainkan getaran yang dihidupkan. Ia adalah bukti bahwa cinta yang selaras dapat menciptakan kehidupan, bukan hanya secara fisik, tetapi secara spiritual. Ia hadir bukan untuk memenuhi dunia dengan keturunan, tetapi untuk mengingatkan dunia tentang asal-usulnya, bahwa setiap kehidupan adalah ekspresi dari cinta yang sadar. Ketika berbicara tentang anak-anak yang lahir dari pasangan twin flame, banyak mitos dan harapan beredar. Ada keyakinan bahwa setiap anak dari penyatuan suci ini pasti merupakan golden child, pembawa cahaya, penyembuh dunia, atau jiwa yang datang dengan misi ilahi. Keyakinan ini lahir dari kerinduan manusia terhadap makna yang lebih tinggi dalam kelahiran. Namun seringkali, pemahaman ini menjadi kabur ketika bercampur dengan ekspektasi dan ego spiritual. Kebenarannya, tidak setiap anak dari pasangan twin flame secara otomatis membawa frekuensi yang tinggi. Sebab energi yang lahir dari penyatuan bukan hanya bergantung pada judul hubungan itu, tetapi pada kualitas kesadaran yang hadir pada saat penyatuan terjadi. Jika penyatuan masih dilingkupi luka, keterikatan, atau ketidaksadaran, maka energi yang tercipta pun membawa campuran dari semua itu. Anak tidak hanya menyerap cinta orang tuanya, tetapi juga vibrasi dari seluruh keadaan batin mereka. Inilah sebabnya, dua jiwa yang saling mencintai dengan tulus, tetapi belum benar-benar selaras secara spiritual, bisa saja melahirkan anak dengan sensitivitas luar biasa, namun sekaligus membawa beban emosi yang belum disembuhkan. Anak-anak seperti ini seringkali menjadi cermin. Mereka memantulkan apa yang belum selesai dalam diri orang tuanya, agar bisa disembuhkan bersama. Dalam konteks ini, mereka bukan kurang suci, justru merekalah agen transformasi paling murni. Sementara itu, istilah Golden Child sendiri tidak merujuk pada status keturunan, melainkan pada frekuensi jiwa. Ia bukan sesuatu yang diwariskan secara otomatis, tetapi sesuatu yang muncul ketika energi cinta dan kesadaran benar-benar menyatu tanpa distorsi. Ketika pasangan telah mencapai titik kehadiran penuh, di mana cinta mereka bukan lagi emosi, melainkan ekspresi kesadaran, maka apapun yang lahir dari mereka, baik itu anak, karya, maupun energi, akan membawa kualitas yang sama, yaitu kejernihan, kedamaian, dan cahaya. Dengan kata lain, Golden Child bukan label, melainkan kondisi vibrasional. Ia bisa muncul dari siapapun, bahkan dari orang tua yang tidak mengenal istilah twin flame sekalipun, asalkan energi cinta yang hadir saat kelahiran itu murni dan sadar. Dan sebaliknya, tanpa kesadaran, bahkan hubungan paling spiritual pun bisa melahirkan distorsi. Oleh karena itu, yang terpenting bukanlah mencari status, tetapi memelihara kesadaran. Saat orang tua menjaga kehadiran mereka, menyadari setiap emosi, mengolah luka dengan lembut, dan mencintai tanpa syarat, mereka sedang menyiapkan ruang suci bagi jiwa anak untuk turun dengan tenang. Dari ruang yang tenang inilah kesadaran baru dapat tumbuh tanpa tertutup oleh ketakutan atau ekspektasi. Pada akhirnya, anak bukanlah simbol keberhasilan spiritual, tetapi cermin dari keadaan batin orang tuanya, dan disitulah keindahannya. Sebab setiap anak, apapun frekuensi yang ia bawa, datang membawa kesempatan untuk belajar mencintai dengan cara yang lebih luas, lebih sadar, dan lebih manusiawi. Maka, alih-alih menuntut anak menjadi istimewa, mungkin yang lebih penting adalah menjadi orang tua yang hadir, karena dari kehadiran itulah, cahaya sejati akan terpancar secara alami. Ada momen dalam perjalanan twin flame ketika hubungan mereka tidak lagi hanya tentang dua orang. Sesuatu di dalam diri mulai meluas, seolah cinta yang dulu berpusat pada kita, kini melampaui batas tubuh, waktu, dan kepemilikan. Inilah titik di mana cinta pribadi berevolusi menjadi cinta universal. Cinta yang tidak terbatas pada satu wajah, satu nama, atau satu kisah, melainkan menjadi getaran yang hidup di segala hal. Pada awal penyatuan, cinta twin flame memang terasa sangat intens dan personal. Setiap tatapan, sentuhan, dan kehadiran membawa makna yang dalam.
Namun seiring meningkatnya kesadaran, keduanya mulai menyadari bahwa energi yang mengalir di antara mereka bukanlah milik mereka semata, melainkan arus cinta yang berasal dari sumber ilahi. Mereka hanyalah wadah tempat cinta itu mengekspresikan dirinya ke dunia. Di tahap ini, hubungan mereka menjadi seperti jembatan antara langit dan bumi. Energi yang dulu hanya mengalir di antara dua hati kini menembus lapisan sosial, spiritual, bahkan ekologis. Cinta mereka mulai terwujud dalam bentuk pelayanan, inspirasi, atau karya nyata. Beberapa mulai menulis, mengajar, menyembuhkan, atau sekadar memancarkan kedamaian di kehadiran mereka. Mereka tidak lagi mencari makna dari siapa yang mencintai siapa, tetapi dari apa yang bisa dilahirkan melalui cinta itu. Transformasi ini sering disertai rasa kehilangan ego. Cinta tidak lagi dibungkus oleh label atau harapan romantis. Ia menjadi seperti udara, hadir di mana-mana, tanpa perlu dimiliki. Dan justru di sanalah kedamaian sejati muncul. Mereka memahami bahwa mencintai bukan berarti menahan, tetapi mengizinkan. Bahwa cinta yang sejati tidak membutuhkan bentuk untuk membuktikan keberadaannya. Ia hidup, bahkan dalam keheningan. Bagi sebagian pasangan, pergeseran ini terasa seperti kematian kecil. Identitas lama runtuh, kelekatan pada kisah pribadi larut, dan yang tersisa hanyalah keheningan yang luas. Namun dari keheningan itulah, cinta menemukan bentuknya yang paling murni. Cinta bukan lagi perasaan yang datang dan pergi, melainkan keadaan keberadaan. Sebuah frekuensi tempat jiwa-jiwa lain bisa beristirahat, pulih, dan mengenali dirinya. Ketika cinta telah mencapai tahap ini, dunia di sekitar pun ikut berubah. Mereka menjadi seperti mercusuar, tidak menggurui, tidak memaksa, tetapi secara alami menarik jiwa-jiwa lain untuk naik ke tingkat kesadaran yang sama. Kehadiran mereka menenangkan, kata-kata mereka menembus hati, dan tindakan mereka membawa resonansi yang menyalakan harapan. Inilah pelayanan sejati, bukan karena ingin menjadi penyelamat, tetapi karena cinta itu sendiri ingin berbagi melalui mereka. Pada akhirnya, inilah tujuan tertinggi dari hubungan suci, bukan untuk memperkuat identitas sebagai pasangan, melainkan untuk melarutkannya dalam kesadaran yang lebih luas. Di titik ini, mereka tidak lagi hanya saling mencintai, mereka menjadi cinta itu sendiri. Dan ketika cinta telah meluas sejauh itu, tak ada lagi batas antara aku, kamu, dan mereka. Yang tersisa hanyalah satu getaran yang sama, denyut lembut dari hati semesta yang terus berbisik, semua ini adalah aku. Banyak yang membayangkan bahwa setelah penyatuan Twin Flame, segalanya akan terasa damai dan penuh kebahagiaan abadi. Namun, justru setelah momen itu, kehidupan seringkali berubah menjadi medan energi yang intens. Seolah semesta mulai menyusun ulang setiap lapisan eksistensi agar selaras dengan frekuensi baru yang telah mereka bangkitkan. Inilah yang disebut gelombang integrasi. Proses penyesuaian antara tubuh, emosi, dan realitas luar terhadap energi cinta yang begitu tinggi. Ketika dua energi yang kuat menyatu, tubuh manusia, yang terbiasa dengan getaran lama, memerlukan waktu untuk beradaptasi. Banyak pasangan merasakan gejala fisik yang sulit dijelaskan, kelelahan mendadak, perubahan pola tidur, ledakan emosi tanpa sebab, atau sensasi energi yang bergerak di dalam tubuh. Bukan karena ada yang salah, melainkan karena sistem mereka sedang menata ulang dirinya. Tubuh mencoba menyesuaikan diri dengan arus cinta yang kini mengalir lebih besar dari sebelumnya. Emosi pun ikut bergolak. Segala hal yang belum disembuhkan, yang dulu tertidur di dalam diri, kini bangun dan meminta perhatian. Luka masa lalu, ketakutan kehilangan, atau rasa tidak layak mencintai, semua muncul agar bisa dilihat dan dilepaskan. Banyak pasangan merasa seolah mereka berpisah kembali secara emosional atau bahkan fisik, bukan karena cinta telah memudar, tetapi karena jiwa mereka membutuhkan ruang untuk menyeimbangkan diri. Dalam banyak kasus, jarak bukan akhir, melainkan bagian dari proses penyembuhan itu sendiri. Gelombang integrasi ini memang dapat terasa membingungkan. Kadang terasa seperti badai yang mengguncang segalanya, memaksa mereka untuk melepaskan kendali dan menyerah pada arus kehidupan.
Namun di balik semua gejolak itu, ada kebijaksanaan yang bekerja. Semesta sedang mengajari mereka untuk mencintai dengan cara yang lebih dalam, bukan melalui keterikatan, tetapi melalui kehadiran yang murni. Yang paling penting dalam fase ini adalah kepercayaan. Kepercayaan bahwa segala yang berguncang bukan tanda kehancuran, melainkan tanda transformasi. Bahwa cinta sejati tidak membutuhkan kepastian bentuk, karena ia sendiri adalah kepastian itu. Dalam keheningan antara dua jiwa yang mungkin terpisah sementara, selalu ada ruang energi yang tetap terhubung. Ruang di mana cinta terus bekerja, menata, menyembuhkan, dan menumbuhkan. Gelombang integrasi juga sering membawa perubahan besar dalam kehidupan luar. Perubahan karier, lingkungan, bahkan identitas diri. Apa yang dulu terasa cocok kini tidak lagi selaras. Semuanya diarahkan agar mereka hidup lebih jujur terhadap getaran baru di dalam diri. Banyak yang merasa kehilangan arah, padahal sesungguhnya mereka sedang diarahkan kembali ke jalur sejati yang lebih selaras dengan panggilan jiwa. Dan ketika badai itu mulai mereda, sesuatu yang luar biasa muncul, kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan luar. Cinta tidak lagi terasa seperti emosi yang naik turun, tetapi seperti samudra yang tenang di dalam diri. Hubungan mereka menjadi lebih ringan, lebih sadar, lebih luas. Mereka kini tidak lagi berpegang satu sama lain karena takut kehilangan, tetapi berjalan bersama karena sadar bahwa cinta sejati tidak bisa hilang. Ia hanya berubah bentuk untuk membawa keduanya ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Inilah makna sejati dari penyatuan. Bukan akhir dari perjuangan, melainkan perjalanan berlapis menuju keutuhan. Setiap gelombang yang datang bukan untuk memisahkan, tetapi untuk memperdalam akar cinta yang telah mereka tanam. Dan pada akhirnya, hanya mereka yang berani melewati badai dengan hati terbuka yang akan menemukan kedamaian di tengahnya. Kedamaian yang lahir bukan dari stabilitas luar, tetapi dari keheningan yang telah menyatu dengan cinta itu sendiri. Di tengah perubahan besar yang dibawa oleh penyatuan energi-energi tinggi di bumi, lahirlah generasi anak-anak yang membawa getaran berbeda. Mereka datang bukan sekadar sebagai penerus darah dan nama, tetapi sebagai penyala kesadaran baru. Banyak di antara mereka adalah anak-anak dari pasangan yang telah melewati proses penyelarasan batin. Anak-anak yang lahir dari cinta yang tidak hanya emosional, tapi juga spiritual. Dalam diri mereka, dunia lama dan dunia baru bertemu. Anak-anak ini sering disebut sebagai Golden Child, Indigo, atau Rainbow Child, sebutan yang sesungguhnya hanya mencoba menjelaskan sesuatu yang jauh melampaui kata-kata, yaitu frekuensi kesadaran yang mereka bawa. Mereka peka terhadap energi, mudah merasakan suasana hati di sekitarnya, dan seringkali menunjukkan kebijaksanaan yang tak sebanding dengan usia mereka. Ada ketenangan tertentu dalam tatapan mereka, seolah jiwa mereka sudah mengenal bumi sebelum tubuh mereka lahir. Namun, kepekaan ini juga menjadi tantangan, karena dunia tempat mereka lahir belum sepenuhnya selaras dengan frekuensi mereka. Banyak dari mereka merasa berbeda. Mereka mungkin kesulitan menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan yang kaku, struktur sosial yang dangkal, atau budaya yang masih menilai dari luar. Beberapa menjadi pendiam, beberapa tampak gelisah, bukan karena ada yang salah dengan mereka, tetapi karena mereka membawa ingatan tentang cara hidup yang lebih harmonis yang belum dihidupkan kembali oleh masyarakat. Disinilah peran orang tua menjadi sangat penting. Orang tua dari anak-anak ini tidak diminta untuk menjadi guru, melainkan penjaga kesadaran. Tugas mereka bukan untuk membentuk, melainkan untuk menjaga agar anak tetap terhubung dengan cahaya yang sudah ada di dalam dirinya. Dunia luar akan mencoba menanamkan rasa takut, ambisi, dan perbandingan, maka rumah perlu menjadi ruang di mana anak diizinkan menjadi dirinya yang utuh, tempat di mana cinta tidak bersyarat menjadi napas sehari-hari. Anak-anak dari pasangan yang selaras sering membawa misi yang bersifat kolektif, menanamkan nilai empati, menumbuhkan kesadaran ekologis, mengajarkan koneksi spiritual tanpa dogma, dan mengingatkan manusia tentang kebaikan alami yang mereka lupakan. Mereka tidak datang untuk mengubah dunia dengan kekuatan, tetapi dengan kehadiran. Karena di setiap tindakan sederhana mereka, dalam cara mereka memperhatikan bunga, berbicara dengan hewan, atau menangis karena ketidakadilan, ada pesan lembut dari semesta.
Sudah saatnya bumi bergetar dengan cinta lagi. Mereka mengajarkan sesuatu yang sangat mendasar, bahwa evolusi kesadaran tidak dimulai di kepala, melainkan di hati. Bahwa dunia baru tidak akan muncul dari sistem atau revolusi besar, melainkan dari generasi yang tumbuh dengan kesadaran akan kesatuan. Bahwa setiap kehidupan saling terhubung dan setiap tindakan kecil memiliki gema besar di seluruh alam semesta. Dan untuk itu, para orang tua spiritual memiliki tugas yang mulia. Mereka harus menjadi jangkar, tidak hanya bagi anak, tetapi bagi dunia tempat anak itu tumbuh. Mereka harus menjadi penyeimbang antara dunia lama yang masih penuh ilusi dan dunia baru yang mulai berdenyut. Dengan kesabaran, kehadiran, dan cinta yang sadar, mereka menuntun anak-anak ini agar tidak kehilangan arah dalam lautan energi yang berubah. Sebab pada akhirnya, anak-anak inilah yang akan meneruskan vibrasi cinta yang telah dibangkitkan oleh para twin flame sebelumnya. Mereka adalah cahaya yang menjelma dalam bentuk manusia, pembawa pesan sunyi dari langit kepada bumi. Dan melalui mereka, cinta yang dulu hanya dirasakan antara dua jiwa kini menjelma menjadi kesadaran yang hidup di hati banyak manusia. Inilah babak baru dalam evolusi kesadaran. Ketika cinta tidak lagi berhenti di antara dua insan, tetapi menjadi warisan yang mengalir di generasi berikutnya, mengingatkan dunia bahwa semua kehidupan adalah satu, dan bahwa dalam setiap anak yang lahir, semesta sedang belajar mencintai dirinya kembali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.